Halo guys, welcome back untuk pembacaan kita day yang ke-12. Oke? Day yang ke-12. Oke, day yang ke-12 adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Oke? Pendek saja kita punya pelajaran hari ini. So, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau yang berlimpah-limpah. Engkau sangat pemurah, Engkau sangat pengasih, Engkau sangat baik hati dengan kami semua, sehingga kan kami merasakan begitu banyak berkat yang tidak mampu kami kira untuk setiap satu kami pada saat ini. Dan Tuhan, terima kasih untuk itu, dan pada saat ini kami juga ingin terus belajar tentang firman Engkau melalui pembacaan ini. Biarlah apa yang kami baca menjadi pedoman hidup kami, panduan hidup kami untuk menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Biarlah Engkau terus bersama kami, antara Roh Kudus Engkau untuk memahami apa yang kami bacakan hari ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sejam kita baca untuk D12 saja dalam Matius 1 ayat 18 hingga 25 berkenaan dengan kelahiran Yesus Kristus. Oke. Ayat 1 hingga 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, oke, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. So ini kalau saya lah di tempat ibu kepada Yesus kan, macam saya berada di tempat si Maria kan, mesti saya merasakan yang it's too heavy lah, sebab masih bertunangan and suddenly you are pregnant tiba-tiba. So macam as a normal people, macam orang-orang di sekeliling kita kan, kita akan cenderung untuk judge orang, menghakimi orang dari apa yang kita nampak. Sedangkan itu adalah betul-betul berkat dari Tuhan, di mana melalui Roh Kudus dia mengandung di dalam perut dia, yaitu Yesus. So that's why kita tidak boleh judge orang sesuka hati kita, okay? Don't judge others. Okay? So jom kita baca seterusnya ayat 19. Matius 1 ayat 19 mengatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Okay? Okay. Kita ulang lagi nih ayat. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sudahlah pregnant, lepas tu Yusuf plan untuk menceraikan dia. Macam mana kan, lagi macam double trouble begitu. So next, ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Walaupun Maria ibu Yesus berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu, di mana dia punya tunang sendiri pun ingin menceraikan dia, melepaskan dia sebagai tunang, tetapi Tuhan bekerja. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk berhadapan dengan masalah-masalah itu sendiri. Jadi dia keluar di mimpi si Yusuf, oke? Dan ayat ke-21, Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, Matius 1 ayat 22, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke? Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Finally, apabila Tuhan sudah bekerja di dalam mimpi si Yusuf kan, akhirnya dia faham yang bagaimana sebenarnya Maria itu mengandung. Oke? So last one, Matius 1 ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke. Saya baca lagi ya, Matius 1 ayat 24 hingga 25, dia satu ayat yang bersambungan. Oke. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. So macam itulah cerita macam mana kejadian Yesus boleh lahir di perut boleh wujud di perut si Maria. Oke? So mari kita percaya bahwa Yesus itu adalah yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang berdosa. Oke? So sampai di sini saja pembacaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan memberkati Anda semua. So mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau, dan terima kasih atas pelajaran yang begitu indah, sehingga kami dalam mengetahui dan mempelajari semula di mana Yesus itu adalah hadiah yang terindah buat kami orang yang berdosa, untuk menggenapi firman yang Engkau ada di dalam Alkitab, dan terus seterusnya menjadi penebus kami, korban yang hidup, di mana yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang berdosa. Kami sangat bersyukur atas rencana Engkau ini, atas
perancangan Engkau yang begitu indah untuk keselamatan semua manusia di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap seorang yang mendengar pelajaran ini, Engkau berkati setiap viewers yang menonton video ini juga, agar mereka juga turut dilimpahi berbagai berkat di mana saja mereka berada. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Bye. See you again tomorrow.